Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4B yang soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Tentu baik-baik saja bukan? Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebagaimana yang kalian ketahui, pada awal masuk belajar, yaitu hari Senin yang lalu, kita tidak belajar bahasa Indonesia, tetapi hanya perkenalan saja. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Dengan topik gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersirat secara tersurat. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. 3. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran 3, yaitu perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo kita ingat kembali, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Anak-anakku, kita lanjut ke pembelajaran 4. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Ayo simaklah teks berikut. Musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Sebelum musik keroncong, bangsa Indonesia, bangsa Portugis memperkenalkan jenis musik Moresco di Indonesia. Musik Moresco yang sudah dikenal bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik dari Indonesia seperti suling dan beberapa komponen gamelan. Perpaduan musik tersebut menghasilkan jenis musik baru yang dinamakan musik keroncong. Kalian lihat gagasan pokoknya. Gagasan pokok di sini terlihat adalah kalimat musik keroncong. Gagasan pendukung 1, yaitu baris kedua ya. Baris kedua, bangsa Portugis memperkenalkan musik Moresco. Gagasan pendukung selanjutnya, musik Moresco yang sudah dikenal bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik dari Indonesia. Dan seterusnya itu menjadi gagasan pendukung 1, 2, dan 3. Untuk menentukan gagasan pokok, kita harus terlebih dahulu mengetahui kalimat utama. Gagasan pokok yang terdapat pada awal paragraf, ciri-cirinya adalah 1. Ada kata yang diulang. 2. Ada kata rujukan atau kata tunjuk. Ini
atau itu. 3. Ada kata ganti orang, dia, mereka, nya, dan lain-lain. Perhatikan contoh berikut. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Perhatikan paragraf pertama. Adakah kata yang diulang pada kalimat pertama? Ternyata ada, yaitu kata budaya. Adakah kata tunjuk pada kalimat kedua? Ternyata ada, yaitu ini. Berarti gagasan pokoknya terdapat pada awal paragraf, yaitu kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Selanjutnya, kalau tadi terdapat di awal paragraf, sekarang ada di belakang paragraf. Gagasan pokok yang terdapat pada belakang paragraf, ciri-cirinya adalah 1. Simpulan. Terdapat kata penghubung antar kalimat, misalnya oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Kesimpulan yang kedua bersifat penegasan, misalnya jadi atau bahkan. Perhatikan contoh berikut. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam. Perhatikan ya kalimat yang tercetak miring. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Perhatikan paragraf di atas. Paragraf di atas terdapat kalimat penegasan, yaitu benar kata Bu Udin. Berarti gagasan pokoknya terdapat pada belakang paragraf, yaitu kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Anak-anakku semua, pembelajaran ke-6 masih tema 1 subtema 1, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan mendukung dengan membaca dalam hati. Gagasan pokok dan gagasan mendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah bagian membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Anak-anakku, mungkin pembelajaran ini sampai di sini saja. Bapak ingatkan kepada kalian untuk selalu bersemangat dalam belajar, karena belajar merupakan kewajiban kalian. Kalian harus lebih bersemangat lagi, lebih-lebih di masa pandemi ini. Yakinlah suatu hari nanti kita akan kembali ke sekolah dan belajar sebagaimana biasa. Terima kasih. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.